Kalau begitu kita akan lanjutkan pada topik kita, yaitu bagaimana meningkatkan disiplin dan produktivitas ya teman-teman ya. Apa manfaat dari kita memiliki target teman-teman? Untuk motivasi kita, supaya kita punya tujuan, betul ya. Karena kalau kita bekerja tanpa target, ya kita biasanya hanya akan mengalir begitu saja, udah pasti nggak mungkin disiplin, udah pasti jauh dari produktivitas. Ya, jadi untuk bisa produktif, teman-teman harus punya target. Sesuatu yang mau kita capai, betul. Menjadi bersemangat, ya. Kita ingin mencapai sesuatu. Kalau di sini ya, betul nih saya bacain ya. Fokus, betul. Anda jadi fokus, bekerjanya jadi lebih baik, ada niat dan dorongan, motivasi kita ya. Kemudian ketika pindah ke babak 3 dan 4. Anda terasa semakin mahir nggak menggambar kapalnya? Ya, ketika waktunya lebih pendek, tapi sebetulnya pencapaiannya mirip nggak hasilnya dengan di babak 2 dan 1? Ya kan? Apakah Anda merasakan yang kata orang bilang semakin mengerti, lebih mahir? Practice makes perfect. Semakin sering kita melakukan sesuatu, semakin mahir kita menjadi menguasai pekerjaan tersebut ya teman-teman ya. Jadi practice makes perfect. Ini pasti terjadi. Awalnya Anda kesusahan, awalnya Anda lambat, awalnya Anda nggak bisa. Tapi begitu kita latihan, begitu kita sering terekspos pada hal tersebut, Anda tiba-tiba bisa lebih cepat, bisa lebih mahir. Ya, bisa karena biasa. Ya, butuh kemahiran. Nah, terus apa esensinya ketika tadi kita ganti tangan? Ya, apa yang teman-teman pelajari? Apa insight yang kita dapatkan dari latihan kita tetap menggambar dengan berganti tangan? Apa kira-kira? Ada tantangan baru, betul ya. Keluar dari zona nyaman, betul. Beradaptasi lagi, betul. Ya kan? Dan tadi tetap dilakukan kan? Awalnya mungkin gambarnya berantakan ya. Mungkin kapalnya kalau kita lihat di audit nih nggak kayak kapal kali bentuknya awalnya, tapi lama-lama mungkin di babak ke-6 udah mulai kayak kapal. Kebayangkan kalau kita seharian ngegambar kapal pakai tangan kiri atau pakai tangan yang kita nggak biasa pakai nulis, udah jago kali teman-teman sekarang ya. Jadi ternyata awalnya kalau kita mencoba hal baru pasti jelek dulu, pasti susah dulu, pasti berjuang dulu, pasti struggling dulu ya. Tapi dengan disiplin, dengan ketekunan ya, dengan growth mindset, bahwa kita kalau latihan itu pasti akan jadi bisa, Anda akan lebih produktif nantinya. Hasil produktif di sini analoginya apa? Hasil kapal Anda akan lebih baik dan lebih banyak. Itu adalah produktivitas. Dengan ketekunan, dengan disiplin, ya Anda akan menjadi lebih banyak mendapatkan hasil. Gitu ya. Betul, susah di awalnya pasti. Apapun jika baru pasti akan susah ya. Segala sesuatu jika dilakukan dengan tekun, kita bisa jadi mahir, betul, pasti semakin percaya diri, betul ya. Harus beradaptasi lagi, betul ya. Jadi teman-teman, kalau kita bawa ke dalam tempat kerja kita, apa kira-kira insight-nya ya, kalau kita kaitkan dengan pekerjaan kita sebagai ASN di pemerintahan Kota Tangerang ini ya, di mana Anda pasti sekarang banyak bertemu dengan hal baru. Anda juga diminta untuk banyak melakukan adaptasi. Ya kan? Tadi aja Mas Abi yuk bisa punya target ya, bagaimana kita dari klasikal berpindah menjadi lebih digital. Itu kan juga butuh pembiasaan. Ya, orang yang tadinya di kelas ya kan, tapi terus kemudian mungkin jadi self learning ya, menjadi belajarnya lewat layar dan lain sebagainya, atau yang tadi tidak pernah menggunakan web menjadi pakai web, atau dalam konteks yang berbeda, bukan masalah training tapi masalah lain, juga pasti ada banyak adaptasi yang teman-teman perlu lakukan ya. Dan selalu pada saat proses adaptasi itu tidak mudah, itu sulit. Nah, kesulitan itu kadang-kadang mengganggu disiplin dan berdampak kepada produktivitas gitu. Jadi ketika teman-teman sudah mulai merasa, aduh kok produktivitas kita menurun ya, kok
harusnya bisa jadi begini, tapi kok nggak dapet. Nah, itu perhatikan apakah ketekunannya teman-teman perlu diperbaiki atau enggak. Disiplinnya perlu dikuatkan lagi atau enggak belajarnya. Gitu ya, kira-kira ya. Jadi ini adalah esensi dari game kita di pagi ini. Oke. Nah, sebagai seorang staff ya, atau kita sebagai ASN yang ingin selalu tampil profesional, teman-teman, Anda harus selalu memiliki yang namanya orientasi achievement atau mencapai sesuatu. Karena kalau Anda nggak punya achievement orientation ini, Anda hanya akan datang absen, duduk, ngobrol, buka-buka komputer, ya, lakukan hal-hal yang rutin, tapi Anda tidak menciptakan apapun. Menurut saya itu belum produktif, gitu, ya. Jadi achievement orientation di sini adalah tentang bagaimana Anda punya keinginan yang kuat untuk punya standar yang tinggi, untuk bisa unggul di dalam tugas, dan terus meningkatkan diri Anda melalui growth mindset tadi. Menurut kamus, orientasi ini mencakup keinginan kuat untuk meningkatkan dan mencapai sesuatu. Ini lebih dari sekedar untuk berhasil, tapi sampai dengan melibatkan dorongan dari dalam diri kita sendiri untuk bahkan menetapkan dan mencapai tujuan yang lebih menantang. Gitu. Ya, jadi Anda ketika misalnya bertemu dengan warga, ya, kayak tadi, ya, kita bicara ibu bidan. Ibu bidan bukan cuma sekedar ingin berhasil membantu seseorang melahirkan, tapi dia bahkan memberikan tantangan dalam dirinya adalah bagaimana membuat si pasiennya itu selain berhasil melahirkan, tapi juga berhasil menjadi ibu yang terbaik untuk anaknya dengan bantuan beliau. Gitu. Jadi mimpinya sampai ke sana. Saya nggak cuma kepengen jadi bidan bantu yang lahirin terus beres, enggak. Saya kepengen bahkan sampai memberikan edukasi yang komprehensif kepada ibu-ibu muda. Meskipun mungkin di job desk-nya nggak sekompleks itu misalnya ya. Atau mungkin hanya masalah higienis. Tapi kalau ini enggak, dia bahkan sampai mungkin memberikan nggak cuma merawat fisik bayi, tapi juga bagaimana menumbuhkan karakter yang baik dari sejak bayi. Nah, Anda di setiap bidang pekerjaan Anda bisa punya achievement oriented sampai seperti itunya. Ya, sampai segitu kuatnya Anda itu ingin mencapai hasil. Bukan hanya sekedar mencapai KPI Anda, bahwa Anda misalnya kalau kita training gitu kan ya, kan saya suka mendampingi beberapa perusahaan memastikan kelas training, hanya memastikan 1000 jam terpenuhi. Itu kan mungkin KPI dari petugas training ya, bahwa departemen training harus memberikan 1000 jam kepada sekian karyawan misalnya seperti itu. Tapi achievement orientation adalah dari 1000 jam itu bermakna nggak? Ya, dia terus mengevaluasi apakah dari 1000 jam itu topiknya masuk nggak ke si pesertanya. Jangan cuma sekedar cuap-cuap dapat 1000 jam tapi goodbye gitu kan ya. Jadi dia betul-betul melakukan evaluasi menantang. Saya mau cek 1000 jam gampang ukurnya, tapi saya mau cek apakah peserta training saya itu paham nggak dengan setiap topik yang diberikan dan dilakukan nggak di tempat kerjanya gitu. Jadi buat dia, kalau baru 1000 jam, meskipun secara angka dia digaji untuk memastikan 1000 jam saja tercapai, tapi dia nggak puas. Dia ingin bahwa dari 1000 jam itu menjadi sesuatu, staff itu berdampak kepada pekerjaannya, gitu. Ya, jadi dia punya tambahan target untuk dirinya. Bukan sekedar mengevaluasi 1000 jamnya, tapi apakah saya berhasil membentuk karakter atau membantu para staff saya lebih nyaman bekerja dengan ilmu yang diberikan, misalnya gitu. Jadi Anda menambah sendiri target Anda. Ya, dengan punya target tadi, Anda lebih fokus. Anda akan lebih disiplin. Disiplin itu kayak tekun. Ya, kan kalau misalnya disiplin itu tuh Anda capek pun tetap datang on time. Anda tekun. Anda ketemu permasalahan pun Anda tetap maju, nggak berhenti. Anda tahu argo jalan terus, waktu jalan terus. Ya, meskipun Anda kurang tidur, Anda tetap berangkat sesuai dengan jam berangkat Anda supaya tidak terlambat ke kantor. Ya, meskipun pekerjaan Anda membosankan, tapi Anda melakukan dengan ketelitian yang kuat supaya nggak ada kesalahan. Ya, itu adalah bagian dari disiplin dan juga bertanggung jawab
Sehingga produktivitasnya bukan cuma sekedar dapat hasil, kuantitas, tapi juga kualitas yang baik. Nah, ini adalah esensi dari yang namanya achievement orientation ya teman-teman ya. Nah, achievement orientation ini akan membuat kita selalu striving for excellence, atau maksudnya kita selalu mengupayakan kesempurnaan. Ya, artinya nggak pernah merasa cukup, artinya kepengen belajar lagi, kepengen bisa menghasilkan sesuatu yang lebih lagi, kepengen memberikan layanan yang lebih excellent lagi, lebih prima lagi, lebih memberikan kenyamanan lagi untuk orang-orang sekitar kita, gitu ya. Itu adalah achievement orientation, teman-teman. Gitu. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa mencapai sebuah kesempurnaan ya, teman-teman? Ada 5 C ya yang saya akan kenalkan di sini yang bisa teman-teman pakai ya. Menurut saya ini adalah tipsnya ya, bagaimana kita bisa bukan cuma tampil ya, memberikan sebuah excellence gitu ya. Pertama, clarity dulu. Anda harus jelas dulu apa yang ingin Anda capai ya. Makanya tadi kan saya bolak-balik nanya ya di game main kapal tadi ya, gambar kapal, Anda targetnya berapa? Anda harus selalu tahu target Anda apa. Anda harus selalu tahu Anda mau menuju kemana. Kita harus jelas tujuan dan target kita. Kita harus tahu kualitas seperti apa yang baik. Bukan sekedar kita diminta melakukan apa, bukan sekedar mengikuti instruksi, tapi kita tahu kita tuh ingin memberikan sampai sejauh mana. Kita tahu seperti apa yang luar biasa. Itu namanya clarity. C, clarity pertama itu kejelasan tentang target. Tanpa clarity, Anda nggak mungkin disiplin, Anda tidak mungkin produktif. Karena Anda hanya mengisi waktu biasanya, kalau nggak jelas tujuannya apa ke kantor. Sehingga Anda bisa lupa ini, lupa itu, atau besok aja, ntar aja, gitu kan. Tapi kalau Anda jelas, Anda bisa terhindar dari distraksi, Anda bisa mengatur prioritas, karena Anda jelas tujuannya apa. Ya, seperti Anda jelas Anda mau menabung, mau beli mobil, misalnya. Ya, clarity. Anda akan disiplin, nggak makan di luar supaya bisa nabung. Ya, Anda akan mencari pekerjaan yang lebih produktif supaya nambah uangnya, karena Anda jelas tujuannya mau beli mobil. Tapi kalau Anda nggak jelas, Anda biasanya tidak akan produktif, tidak akan disiplin. Nah, kita sebagai karyawan kadang-kadang lupa arti kita apa, karena udah terlalu rutin. Kita hanya berpikir bahwa yang penting kita masuk on time, mengerjakan tugas kita tanpa berpikir bahwa kita mungkin perlu melakukan pengembangan. Entah pengembangan diri atau pengembangan sistem, pengembangan proses di sekitar kita. Ya, itu untuk clarity. Kemudian, competence. Ya, ini berhubungan dengan growth mindset juga yang tadi. Anda baru bisa tekun, Anda baru bisa disiplin, dan juga mencapai produktivitas yang baik, ya, jika Anda juga nyaman dengan tugas Anda atau dengan aktivitas-aktivitas pekerjaan Anda, sehingga Anda harus punya skill-nya. Karena kalau kita nggak bisa-bisa, nggak kompeten ya, Anda pasti akan demotivasi. Akhirnya jadi nggak disiplin. Gitu. Apalagi kalau nggak punya growth mindset, dimana nggak sabar jadinya. Ya, jadi untuk bisa mencapai kesempurnaan, Anda harus terus mengembangkan kompetensi Anda. Ya, supaya ini menjaga level disiplin dan juga produktivitas Anda. Ya, yang ketiga pasti Anda punya komitmen tadi. Kita kan tadi bilang ya, kita punya value integritas, kejujuran, tanggung jawab. Itu sebenarnya komitmen. Kita berdedikasi, berkomitmen, punya ketangguhan. Jadi nggak mudah cuman pilih jalan yang paling mudah aja, lalu merem. Enggak, kita selalu perlu fokus pada perbaikan yang berkelanjutan jika memang itu dibutuhkan, meskipun sulit. Gitu. Ya, saya paham tentu teman-teman punya keterbatasan, tapi bagaimana komitmen Anda dalam mengatasi keterbatasan tersebut? Ya, kemudian konsistensi. Kita disiplin dan konsisten. Ya, meskipun kita sedang lelah, kita sedang nggak mood, tadi nggak punya duit, ya konsisten, disiplin. Kita punya standar, kita jangan lepas dari standar tersebut. Jadi kayak Avenger ya, whatever it takes. Pokoknya dunia harus aman, ya pokoknya standar kita harus terpenuhi. Kinerja yang konsisten akan menghasilkan hasil yang juga konsisten.
Kemudian Anda harus punya courage, ya, keberanian untuk mengejar keunggulan. Kita harus berani mencoba, meskipun ini bukan rutinitas kita, meskipun ini agak berbeda. Tapi kalau ternyata dibutuhkan, kenapa enggak? Kita harus berani menyingkirkan ego, ya. Kadangkala kita kelihatan kurang dulu, karena kita masih belajar. Tapi jika memang itu untuk yang terbaik, kenapa enggak?